أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan pengikut beliau yang istiqamah di jalannya. Dengan sabda Nabi selalu, man shalla alayya wahida sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat kepada Nabi satu kali, maka Allah akan bersalawat atau dalam arti kata mendoakan orang tersebut sebanyak 10 kali. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Tanpa pula sebagai khatib saya berwasiat, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah, hari ini 12 Rabiul Awal, di mana hampir di penjuru dunia memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ulama berbeda pendapat, apakah Nabi lahir tanggal 2, tanggal 8, tanggal 10, tanggal 12 dan sebagainya. Tapi perlu kita ketahui juga bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu bukan hanya tentang lahirnya Nabi. 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah adalah hari wafatnya atau meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, "Idza jaa nasrullah wal fath." Idza dan jaa datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan akhirnya kita menang. Kalau sudah datang pertolongannya Allah dan kita menang, dan kemenangan maksudnya, wa ra'aitan nas, dan engkau melihat dengan matamu manusia, an-nas yadkhuluna masuk fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam agama Allah itu banyak sekali. Kalau kita sudah lihat banyak yang masuk dalam agama Allah sebagai tanda kemenangan atas pertolongan Allah, maka kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka sucikan Allah, puji Allah dan mohon ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Ada seorang sahabat yang masih kecil pada waktu itu, namanya Abdullah bin Abbas, atau kita kenal Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas ini masih kecil Pak, masih muda sekali di antara sahabat-sahabat yang senior. Tapi yang menarik bahwa Abdullah bin Abbas walaupun anak kecil, setiap sahabat-sahabat Nabi berkumpul, dia juga ikut. Kenapa? Karena saking pintarnya, saking alimnya, cerdasnya itu Abdullah bin Abbas. Sampai-sampai kata para sahabat yang senior itu, apa kata mereka? Lima tudkhilu hadza ma'ana, kok anak ini ada di sini bersama kita, walana abna'u mithluhu, padahal kalau anak-anak kecil seperti itu kita juga punya kok anak-anak seperti dia.
Tapi apa kata Umar bin Khattab? Innahu mimman qad alimtum. Kamu sudah tahu tentang ilmu anak ini, bahwa Abdullah bin Abbas ini cerdas. Maka suatu hari ketika ditanya sahabat, apa surah An-Nasr ini, idza ja'a nasrullah wal fath, tentang apa surah ini? Maka para sahabat berkata, ya ini kan fasabbih bihamdi rabbika, berarti kita disuruh puji Allah, mensucikan Allah, minta ampun kepada Allah. Berarti itu tafsirnya. Maka ditanyalah Abdullah bin Abbas oleh Umar, menurutmu surah Idza Jaa ini tentang apa? Maka apa kata Abdullah bin Abbas? Fadzaka alamatun ajalika. Surah ini adalah tanda bahwa ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Kalau pertolongan Allah sudah datang, sudah menang kita, artinya Nabi sudah waktunya pulang. Maka kata Abdullah bin Abbas, fadzaka alamatun ajalika, ini tanda bahwa ajal Nabi sudah dekat. Apa kata Umar bin Khattab? Ma a'lamu minha illa ma taqul. Saya enggak tahu apa-apa, maksudnya saya enggak tahu selain seperti apa yang engkau katakan. Kaum muslimin yang rahimakumullah. Pada haji wada 10 Hijriah, Zulqa'dah Zulhijjah, pada akhir tahun 10 Hijriah, Nabi itu berwasiat kepada sahabat, seolah-olah ini adalah ucapan perpisahan Nabi. Apa kata Nabi? La'alli la alqakum ba'da 'ami hadha, kata Nabi. Kata Nabi, mungkin ini kita tidak akan bertemu lagi, kata Nabi. Ba'da 'ami hadha, setelah tahun ini. Kata Nabi, mungkin tahun ini adalah tahun terakhir. Setelah ini kita tidak akan ketemu lagi. Itu yang beliau katakan pada akhir tahun 10 Hijriah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke Baqi. Baqi itu pekuburan. Di sana banyak sahabat-sahabat yang syahid, para syuhada. Nabi mendoakan mereka. Maka setelah dari Baqi, disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Aisyah ibunda kita, istri Nabi, berkata radhiyallahu anha, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi, bahwa awal sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kharaja ila al-Baqi, ketika beliau keluar ke Baqi, pergi ke Baqi. Fada'alahum, lalu mendoakan orang-orang di Baqi. Ulama berkata ini seolah-olah Nabi mengucapkan salam, kalau yang tadi kepada yang hidup, sekarang kepada yang telah wafat. Thumma raja'a, kemudian Nabi pulang. Fawajadani waja'an fi ra'si. Lalu Aisyah ibunda kita mengatakan, saya mengeluhkan sakit kepalaku. Maka kata Nabi, bal ana waja'un fi ra'si. Kata Nabi, bahkan aku yang sakit kepala. Disitulah Nabi pertama kali sakit, yaitu setelah pulang dari Baqi. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Aisyah melanjutkan bahwa bada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aqu fi baiti Maimunah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mulai merasakan sakit di rumahnya Maimunah. Maimunah itu istri Nabi yang lain. Apa yang Nabi lakukan? Kata Aisyah, fasta'dzana. Nabi itu meminta izin kepada siapa? Azwajah, kepada istri-istrinya yang lain. Nabi meminta izin kepada istri-istrinya yang lain, ayyumarrad fi baiti, supaya Nabi itu dirawat di rumah Aisyah. Jadi awalnya tadi sebulan dari Baqi, Nabi dirawat di rumah Maimunah. Lalu Nabi minta izin kepada istri-istrinya yang lain supaya dirawat di rumah Aisyah. Lalu Ummu Salamah, istri Nabi yang lain, berkata bahwa kana akhir wasiyatin awsabiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi itu sakit, wasiat terakhirnya Nabi. Ingat, wasiat terakhirnya Nabi kepada kita apa itu? As-salat. Salatlah.
salat. As-salah, salat. Maka kaum muslimin jamaah Jumat sekalian, tunaikanlah salat 5 waktu, karena itu adalah wasiat terakhir dari Nabi. Kalaupun kita mungkin karena baru mau salat malu ke masjid, setidaknya salatlah dulu 5 waktu, bertahap menuju ke masjid. Adapun yang sudah menjaga salat 5 waktu di masjid, pertahankan seperti itu. Wasiat Nabi yang terakhir adalah as-salah, salat. Wa ma malakat aymanukum, dan budak-budak kalian, yaitu perbaikilah atau berhubungan baiklah kepada, atau berlaku baiklah kepada budak-budak. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, hingga tibalah hari Senin 12 Rabiul Awal, sama seperti hari ini 12 Rabiul Awal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari itu. Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, menceritakan. Apa kata Aisyah ibunda kita? Inna min ni'amillahi alayya, sungguh nikmat yang Allah berikan padaku, kata Aisyah. Tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Nabi itu meninggal di rumahku, kata Aisyah. Nikmat sekali. Nabi meninggal di rumahku. Wa yaumi, pada hariku. Wa baina sahri wa nahri. Nabi meninggal itu baina sahri wa nahri, antara dada dan leherku. Bisa kita bayangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam pelukan Aisyah ibunda kita. Jadi kata Aisyah, sungguh nikmat yang Allah berikan padaku, yaitu Nabi meninggal di rumahku, pada hariku, dan di antara dada dan leherku, yaitu dalam pelukan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pada waktu itu ada sahabat, yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar. Beliau masuk membawa siwak atau sikat gigi. Nabi memandang siwak itu, maka Aisyah melunakkan siwak itu. Lalu Nabi memakai siwak bekas ludahnya Aisyah. Itulah kenikmatan yang Aisyah katakan, nikmat yang Allah berikan pada beliau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya lalu berkata, fir rafiqil a'la, bersama ar-rafiq al-a'la, bersama teman sahabat yang tinggi. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Jadi setiap nabi ketika mereka meninggal dunia, maka Allah akan tampakkan padanya surga. Lalu para nabi itu diberi pilihan, apakah mau hidup selamanya atau mereka mau wafat. Maka Rasulullah mengatakan fir rafiqil a'la. Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih meninggal dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguh engkau Muhammad akan mati, dan sungguh mereka juga akan mati. Ini menunjukkan bahwa semua yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya meninggal dunia. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada waktu itu sahabat-sahabat ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kita kenal sebagai orang yang tegas, beliau mengatakan bahwa siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, saya akan penggal lehernya. Saking syoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Bahkan beliau mengatakan bahwa Nabi itu hanya seperti Nabi Musa, yaitu meninggalkan kaumnya selama 40 hari lalu kembali lagi. Maka siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal, nanti Nabi akan bangkit kembali lalu memotong kakinya, memotong tangannya orang-orang munafik. Hingga akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menenangkan beliau dengan membacakan firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasul.
Muhammad itu hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya telah berlalu rasul-rasul. Kaum muslimin yang jemaah rahimahullah. Begitulah 12 Rabiul Awal. Bukan hanya tentang Maulid Nabi, juga tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin amma ba'd. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dimakamkan di kamarnya Aisyah. Jadi yang kita lihat sekarang itu adalah kamar Aisyah. Sebagaimana nabi-nabi yang terdahulu, mereka dikuburkan di mana mereka meninggal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam karena meninggal di kamar Aisyah, maka beliau dikuburkan di kamar Aisyah. Imam Ibn Katsir dalam Al-Bidayah Al-Nihayah beliau berkata bahwa lamma thaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin berat, ja'ala yudkhilu yadahu fil ma'. Nabi itu memasukkan tangannya ke dalam air. Lalu setelah Nabi masukkan tangannya ke dalam air, fayamsahu biha wajhahu. Beliau membasuh wajahnya dengan air itu. Fayaqul, dan Rasulullah SAW berkata, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakaratin, bahwa kematian itu sungguh memiliki sakarat, yaitu kesakitan yang dahsyat. Maka apa poin yang kita tangkap dalam khutbah Jumat kali ini? Yang pertama, bahwa semua yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Dan yang kedua, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami dahsyatnya sakarat, kesakitan yang dahsyat. Maka persiapkanlah diri kita untuk menghadapi itu dengan mengamalkan amalan yang saleh. Maka marilah kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan istiqamah beribadah, dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan taubatan nasuha, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wafatkan kami sebagai seorang syahid, sebagai seorang mujahid, wa imma ta'ala firasyih, walaupun kami mati di atas tempat tidur kami. Ya Allah, bangkitkan kami, kumpulkan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuntun lisan kami, tuntun lidah kami, supaya kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis salat.